Harusnya bebas murni tahun 2029, kenapa Setia Novanto hirup udara bebas tahun ini? Direktorat Jenderal Permasyarakatan membeberkan mantan Ketua DPR Republik Indonesia Setia Novanto berkelakuan baik selama menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Salah satunya dengan menjadi inisiator program klinik hukum. Rika Apriantis, Kepala Subdit Kerjasama Permasyarakatan Ditjenpas, menyatakan bahwa kelakuan baik menjadi pertimbangan bebas bersyarat selain syarat administratif. Narapidana dimaksud aktif sebagai motivator, menginisiasi program kemandirian pertanian perkebunan, serta klinik hukum di Lapas Sukamiskin. Klinik hukum ini berfungsi sebagai wadah pembelajaran isu hukum antar narapidana dengan konsep pendidikan sebaya dan telah mendapat persetujuan pihak lapas. Selain menginisiasi program klinik hukum dan aktif dalam program ketahanan pangan lapas, Setia Novanto juga disebut mengikuti program pembinaan spiritual dan kemandirian dengan baik. Rika menekankan tidak ada perlakuan khusus kepada pihak tertentu, karena semua narapidana berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh bebas bersyarat. Rika Aprianti menegaskan tidak ada diskriminasi dalam pemberian bebas bersyarat karena semua warga binaan dipertimbangkan dengan aturan yang sama. Ia menjelaskan sejak 16 Agustus 2025 status Setia Novanto berubah menjadi klien pemasyarakatan Lapas Bandung dengan kewajiban lapor sebulan sekali, serta mendapat bimbingan kemasyarakatan Lapas Bandung hingga 1 April 2029. Dengan begitu, Setia Novanto baru akan bebas murni pada tahun 2029 mendatang. Rika mengatakan Setia Novanto dikeluarkan pada Sabtu 16 Agustus dari Lapas Sukamiskin dengan program bersyarat. Berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025, nomor PAS-1423 PK.05.03 tahun 2025. Selain telah melunasi denda dan uang pengganti, Setia Novanto juga dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan substantif, yakni berkelakuan baik, aktif melakukan pembinaan, menunjukkan penurunan resiko, serta telah menjalani 2/3 masa pidana. Persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Ayat 2 dan Ayat 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Setia Novanto atau Setnov merupakan narapidana yang dijatuhi vonis 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar Amerika Serikat karena terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013. Pada Rabu, 4 Juni lalu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK mantan Ketua DPR RI tersebut dan memotong vonis yang bersangkutan menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara. MA juga mengubah pidana denda Setia Novanto menjadi 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. MA turut membebankan uang pengganti sebesar 7.300 dolar Amerika Serikat dikompensasi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititipkan kepada penyidik KPK dan disetorkan Setia Novanto, sehingga sisa uang penggantinya adalah 49.289.803 rupiah, subsidi 2 tahun penjara. Selain itu, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak Setia Novanto untuk menduduki jabatan publik selama 2 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pemidanaan.